Selamat siang, perkenalkan nama saya Ninis Marni, NIM 8603864423. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Berdasarkan materi filsafat ilmu, berperan sebagai fondasi pengontrol dan pengarah dalam pengembangan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi teknis instruksional, tetapi berakar pada kebenaran ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan melalui pendekatan ontologi. Definisi objek. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia sebagai animal educandum, makhluk yang dapat dididik dalam proses pendewasaannya. Kajian dasar memperkuat bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan upaya pembentukan karakter dan potensi manusia secara utuh. Mengawasi ruang lingkup, mencegah ilmu pendidikan melebar ke arah yang bukan bidangnya atau terjebak dalam pragmatisme teknis tanpa dasar teoris. B. Memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan, epistemologi. Filsafat ilmu mengawasi keilmiahan melalui pendekatan epistemologi, metode dan cara memperkuat kebenaran. Metode ilmiah memastikan ilmu pendidikan dikembangkan melalui metode ilmiah yang valid, empiris, dan rasional, bukan hanya berdasarkan opini. Pengujian teoris. Filsafat ilmu berfungsi menguji, merefleksikan, dan mengkritik asumsi dasar dalam penelitian pendidikan. Konsistensi penalaran memastikan adanya penalaran logis dalam teori-teori pendidikan. Misal, teori belajar, kurikulum, sehingga ilmu pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. C. Menanam dan mengawasi nilai-nilai aksiologi. Filsafat ilmu mengawasi nilai-nilai melalui pendekatan aksiologi, tujuan dan guna ilmu. Nilai moral dan etika memastikan ilmu pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merusak, misalnya doktrinasi negatif. Tujuan pendidikan menegaskan nilai aksiologi bahwa ilmu pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, moralitas, dan karakter. Arah kebijakan filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, namun tetap berbasis pada nilai-nilai luhur. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Berdasarkan buku materi pokok filsafat ilmu, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat dengan cara membangun hubungan timbal balik antara praktik pendidikan dan pemikiran filosofis. Pendidikan yang bermakna bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses yang melandaskan nilai-nilai reflektif dan berdampak pada kehidupan. Terus yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena menyediakan landasan berpikir sistematis, kritis, dan radikal melalui 3 pilar utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun analisis ketiga komponen tersebut membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, landasan ontologi. Ontologi membahas hakikat keberadaan, dalam hal ini hakikat pendidikan. Landasan epistemologi. Epistemologi membahas sumber, metode, dan validasi pengetahuan yang diterapkan pada metode pendidikan. Landasan aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu
yang diterapkan pada tujuan dan kegunaan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat pada pilar utama: ontologi, apa yang dipelajari; epistemologi, cara mempelajari; dan aksiologi, nilai kegunaannya. Praktek ini memastikan pendidikan tidak hanya mentransfer hafalan, tetapi membentuk cara berpikir kritis, rasional, dan berkarakter. Berikut adalah contoh konkret penerapan dalam berbagai aspek pendidikan. Yang pertama, penerapan dalam kebijakan pendidikan. Ontologi, kebijakan disesuaikan dengan hakikat perkembangan peserta, misalnya perbedaan antara anak usia dini dan remaja. Contoh konkretnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, dan kreatif. 2. Penerapan dalam kurikulum. Epistemologi menentukan metode bagaimana suatu ilmu pengetahuan dianggap valid, objektif, dan relevan dengan zaman. Contoh konkretnya, implementasi kurikulum merdeka. Dari sudut pandang filsafat, kurikulum ini menerapkan prinsip konstruktivisme dalam epistemologi, di mana siswa didorong untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui observasi, diskusi, dan pemecahan masalah, bukan sekedar menerima informasi pasang dari guru. Ya, penerapan dalam proses pembelajaran. Aksiologi menilai untuk apa ilmu tersebut dipelajari, yang mencakup dimensi moral dan berguna ilmu bagi kehidupan. Contoh konkretnya, penerapan modal mempelajari penemuan atau pemecah masalah. Guru menolak cara mengajar dogmatis dan beralih menjadi fasilitator. Guru membimbing siswa untuk merumus masalah, mengumpulkan data empiris, menganalisis data rasional, hingga menarik kesimpulan dan mengevaluasi manfaat ilmu tersebut bagi lingkungan mereka. Terima kasih, ini penjelasan dari saya.